Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Dai Handsome. Pada kali ini kita akan sharing kepada Anda menerangkan tentang air dibagi 4 bagian seperti itu. Namun sebelum kita mulai, selanjutnya kita mohon untuk di like, di subscribe, dan di share. Insya Allah bermanfaat, dan mohon berokahnya kepada guru kita yang ada di Pondok Pesantren Buq'atul Mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian beberapa air itu dibagi dengan 4 bagian. Tohirun, mutahhirun, wairu makruhin. Yang pertama yaitu air yang suci, juga mensucikan dan tidak dimakruhkan. Wahwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu adalah air mutlak. Al-ma'u alladzi yarfa'ul hadasah wa yazilun najasah. Yang dinamakan air mutlak itu adalah air yang bisa menghilangkan hadas kecil dan bisa menghilangkan najis seperti itu namanya air mutlak. Kemudian air yang kedua, watahirun mutahhirun makruhun. Air yang kedua yaitu adalah air yang suci dan mensucikan, tetapi kalau dipakai itu makruh hukumnya. Apa itu? Wahwa al-ma'ul musyammasu, yaitu adalah air yang terkena panasnya matahari. Hadza huwal qismus tsani, air suci yang suci dan mensucikan tapi makruh kalau dipakai, yaitu adalah bagian air yang kedua. Wa huwa tahirun, akan tetapi air yang terkena panasnya matahari itu adalah air suci fi nafsihi li'annahu lam yalik najasatan. Akan tetapi dia walaupun terkena panas matahari, dia termasuk air yang suci karena dia tidak terkena najis. Wa mutahhirun, dan air yang mensucikan, air yang terkena panasnya matahari itu adalah air yang mensucikan juga. Ayyarfa'ul hadasah wa yazilun najasah, yang mana walaupun air terkena panasnya matahari itu dia bisa menghilangkan hadas kecil dan bisa menghilangkan hadas besar seperti itu, dan juga bisa menghilangkan najis. Karena apa? Libaqai itulah kismil ma'i alaihi, karena masih tetap bernama air mutlak seperti itu. Wahal yukrahu, bagaimana hukumnya kalau kita berwudu dengan air yang terkena panasnya matahari? Fihi al-hilafu, maka hukum tersebut adalah perbedaan ulama. Al-asahu indar rafi'i annahu yukrahu, tapi menurut kaul yang sahih, menurut Imam Ar-Rafi'i, bahwa air yang terkena panasnya matahari itu adalah dihukumi makruh. Wa huwa alladzi jazama bihil musannifu, yang mana air tersebut sudah ditetapkan oleh Kiai Musannif, yaitu Kiai Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, seperti itu. Wahtajjalahu Rafi'iyu, dan bagaimana yang mana Imam Rafi'i ini berpegangan membuat hujah bahwa air panas yang kena matahari itu makruh. Karena apa? Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu anha anil musyammasi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Siti Aisyah radhiyallahu anha dari memakai air yang dipanaskan seperti itu. Waqala innahu yurisul
baroso, dan Nabi itu berkata bahwa air yang terkena panasnya matahari itu bisa menimbulkan penyakit belang seperti itu. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasalah bima'in musammasin fa asabahu wadahun fala yalumannah illa nafsahu." Barang siapa yang mandi dengan memakai air yang dipanaskan oleh matahari, kalau orang tersebut terkena penyakit belang, maka orang tersebut jangan menyalahkan siapa-siapa, maka menyalahkan dirinya sendiri seperti itu. Wa karahahu Umar radhiyallahu taala anhu wa qala innahu yurisul barasa. Dan juga Sayyidina Umar memakruhkan juga air yang dipanaskan matahari ini, karena kata Sayyidina Umar bahwa air yang terkena panasnya matahari itu bisa menimbulkan penyakit belang. Fa'ala hadza innama yukrahul musammasu bi syartaini. Maka dari itulah dimakruhkan air yang terkena panasnya matahari itu dengan dua syarat. Ahaduhuma ayyakuna tashmisu fil awanil muntabi'ati kan nahasi wal hadidi war rasasi. Salah satu dari air yang dimakruhkan dari salah satu dua syarat ini adalah air yang ditaruh di dalam bejana yang terbuat dari tembaga, yang terbuat dari besi dan terbuat dari timah. Maka air itu kalau kena panasnya matahari, kalau dibuat asa suci itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'anna syamsah idza asyarat fiha kharajah minha suhumatun ta'lu ala wajhil ma'i wa minha yatawalladul barasyu. Karena matahari itu kalau terkena kepada air yang ditempatkan di dalam bejana yang terbuat dari tembaga dan besi dan tema itu, maka dia akan menimbulkan kotoran, maksudnya yang berada di permukaan air, yang mana kotoran tersebut adalah mengandung penyakit belang kalau dipakai. Wala yata'atta dzalika fi ina'id dzahabi wal fiddati. Dan tidak masalah memakai air yang terkena panasnya matahari, misalkan ditaruh di dalam bejana emas dan perak. Karena apa? Karena di keduanya itu sudah bersih. Lakinnahu yahrumu isti'maluhuma. Tetapinya kalau memakai bejana dari emas dan perak itu hukumnya haram. Falau sabbal ma'ul musammasu min ina'id dhahabi wal fiddati fi ina'in mubahin la yukrahu li faqdis sahumati. Kalau saja orang menuangkan air yang dipanaskan oleh matahari ke dalam bejana dari emas atau dari perak dan wadah yang diperbolehkan oleh syara, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Karena apa? Karena dia hukumnya tidak menimbulkan kotoran seperti itu. Wa kadza la yukrahu fi awanil kharfi wa ghairiha. Begitu juga air walaupun terkena panasnya matahari itu tidak makruh kalau air itu berada di dalam bejana yang terbuat dari porselen dan lain-lainnya. Arsyadus syani ayyaqat tashmis fil baladi syadidil hararati. Syarat yang kedua yang makruh hukumnya memakai air yang dipanaskan oleh panasnya matahari itu terjadi di negara yang sangat panas. Kalau terjadi di negara yang suhunya dingin itu tidak makruh. Dunal baridati, bukan yang adem, wal mu'tadilati, dan suhu yang sedangan. Tapi kalau sinarnya matahari itu terkena di negara yang sangat dingin atau yang sedangan, maka walaupun air itu terkena panasnya matahari, maka hukumnya dia tidak makruh.
Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.